Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Isu Internasional dalam Akuntansi Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Andrean, Erliana Tarisa Melati Sukmayu, Muhammad Riyani, Dea Nur Askia, Ratna Dwi Yulianto, Ahmad Lutfi Marjani, Gusi Muhammad Maulana Alamsyah, Muhammad Deva Musyafa, Muhammad Rifki Ikhlasul Hair. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu definisi. Isu internasional dalam akuntansi manajemen mencakup tantangan, praktik, dan adaptasi yang muncul karena globalisasi bisnis. Manajemen akuntansi kini harus menangani kompleksitas lintas budaya, perbedaan regulasi, variasi dalam sistem keuangan, dan kebutuhan akan pelaporan yang relevan di pasar global. Selanjutnya yaitu tantangan utama, praktik, dan adaptasi. Terdapat 4 tantangan utama. Yang pertama, yaitu perbedaan dalam sistem hukum dan ekonomi. Negara dengan sistem hukum berbasis kode cenderung memiliki pendekatan berbeda terhadap akuntansi dibanding negara berbasis common law. Kedua, fluktuasi nilai tukar. Dampaknya terhadap laporan biaya dan keuntungan. Ketiga, standar akuntansi internasional. Konvergensi IFRS atau International Financial Reporting Standard yang mempengaruhi cara perusahaan menyusun laporan. Dan yang keempat, perbedaan budaya. Pengaruh budaya pada pengambilan keputusan keuangan dan pelaporan akuntansi. Selanjutnya yaitu praktik dan adaptasi. Pertama, implementasi pendekatan berbasis aktivitas atau activity-based costing dalam konteks internasional. Kedua, penyesuaian model pelaporan kinerja dengan mempertimbangkan keberlanjutan atau sustainability reporting di pasar global. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital untuk harmonisasi pelaporan lintas negara, termasuk Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Materi selanjutnya, peran teknologi dan digitalisasi. Transportasi digital mempercepat pertukaran data lintas batas dan menciptakan tantangan baru terkait keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi internasional. Teknologi seperti analytic data besar atau big data analytic digunakan untuk memprediksi tren pasar global. Namun, implementasinya memerlukan keahlian khusus yang mungkin tidak merata di berbagai wilayah. Berikutnya, etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks global, manajemen akuntansi juga harus mempertimbangkan perbedaan persepsi tentang etika bisnis. Praktek seperti transfer pricing sering dipertanyakan, terutama jika dianggap mengeksploitasi perbedaan tarif pajak antar negara. Materi yang selanjutnya ada bagaimana tingkat keterlibatan perusahaan MNC dalam perdagangan internasional. Jadi, MNC beroperasi di lebih dari satu negara dan pertumbuhan serta kesejahteraannya bergantung pada berbagai pasar internasional. Struktur MNC bisa terpusat atau terdesentralisasi. MNC memiliki berbagai opsi untuk terlibat dalam perdagangan internasional, masing-masing dengan keunggulan dan tantangannya tersendiri. Lalu ada bentuk keterlibatan internasionalnya seperti impor dan ekspor, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, outsourcing, lalu ada joint venture atau usaha patungan, lalu yang terakhir ada maquiladora. Berikutnya yaitu penukaran mata uang asing. Ketika sebuah perusahaan mulai beroperasi di arena internasional, ia harus menggunakan mata uang asing. Mata uang asing ini dapat ditukar dengan mata uang domestik menggunakan nilai tukar. Nilai tukar sendiri berubah seiring kali setiap hari. Jadi, setiap dolar yang dapat diperdagangkan dengan 150 yen, suatu hari mungkin hanya bernilai 125 yen di hari lainnya. Fluktuasi nilai tukar mata uang menambah ketidakpastian dalam beroperasi di arena internasional. Kemudian, risiko mata uang asing. Yang pertama yaitu risiko transaksi. Dampak perubahan nilai tukar pada transaksi kas di masa depan seperti piutang dan utang. Dan yang kedua, risiko ekonomi.
Pengaruh nilai tukar pada nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan. Dan yang terakhir, risiko penerjemahan. Dampak nilai tukar pada laporan keuangan termasuk perhitungan ROI dan IVA. Manajemen risiko mata uang sangat penting dalam operasi internasional untuk melindungi nilai transaksi, stabilitas keuangan, dan daya saing bisnis. Contohnya, Supertops yang menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi risiko transaksi dengan distributor Prancis. Lalu, ada juga yang namanya desentralisasi. Jadi, desentralisasi ini memungkinkan sebuah perusahaan dalam membantu pengambilan keputusan lebih baik, kemampuan merespon cepat terhadap pelanggan, tuntutan pemerintah, perubahan politik, dan mengurangi hambatan bahasa dan budaya, seperti teknologi mendukung komunikasi lintas batas. Misalnya, kode batang dan pelabelan otomatis. Materi yang selanjutnya yaitu pembentukan divisi dalam desentralisasi. Yang pertama ada berbasis geografis, IBM dengan divisi yang mengatur produksi dan penjualan untuk Asia dan Timur Jauh, lalu ada Eropa dan Amerika Latin. Lalu ada berbasis lini produk, seperti perusahaan minyak dengan divisi eksplorasi, pemurnian, dan kimia. Selanjutnya ada berbasis fungsional. Contohnya seperti Avon Product mendirikan 3 pusat pemasaran dan perencanaan regional di New York, London, dan Australia. Materi yang selanjutnya ada faktor lingkungan mempengaruhi evaluasi kinerja. Yang pertama ada budaya. Maksudnya tuh perbedaan budaya akan mempengaruhi standar kinerja dan perilaku dari manajerial. Lalu yang kedua ada hukum dan regulasi, yaitu sistem hukum yang berbeda akan menciptakan variasi dalam akuntansi dan pelaporan. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga akan berdampak pada kinerja keuangan. Lalu yang terakhir ada politik, yaitu ketidakstabilan politik akan mempengaruhi operasi bisnis, termasuk risiko keamanan dan kepatuhan lokal. Peran penetapan harga transfer. Yang pertama, pengelolaan pajak. Memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk efisiensi pajak. Kedua, evaluasi kinerja. Mencerminkan laba unit bisnis untuk menilai produktivitas. Ketiga, manajemen risiko nilai tukar. Mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dengan harga dalam mata uang tertentu. Dan yang keempat, kepatuhan regulasi, mematuhi aturan seperti unlike principle untuk memastikan transaksi wajar. Materi berikutnya yaitu masalah etika di pasar internasional. Oke, yang pertama ini ada standar etika. Standar etika adalah konflik antara standar etika lokal dan standar etika internasional. Contohnya seperti suap. Lalu yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Eksploitasi tenaga kerja merupakan kritik atas upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini merupakan kegiatan yang merusak lingkungan tanpa pertimbangan keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada manipulasi harga transfer, yakni menggunakan harga transfer untuk mengurangi pajak secara tidak etis. Selanjutnya yaitu pembahasan studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus dari Melbourne Shutter Company. Melbourne Shutter Company atau MSC adalah produsen tirai jendela berbasis di Amerika Serikat yang telah menandatangani kontrak dengan distributor di Eropa. MSC akan mengirimkan produk senilai 1 juta euro dalam waktu 3 bulan. Pembayaran akan dilakukan dalam euro pada saat pengiriman telah selesai. Untuk kondisi awal, kurs saat ini 1 euro adalah 1,10 US dollar. Kurs forward untuk 3 bulan adalah 1 euro sama dengan 1,08 US dollar.
Proyeksi kurs di pasar spot dalam 3 bulan. 1 euronya 1,05 hingga 1,15 euro. Analisis risiko nilai tukar. MSCI menghadapi risiko nilai tukar karena fluktuasi euro terhadap dolar Amerika Serikat. Dapat mempengaruhi pendapatan akhir perusahaan dalam US dollar. Pendapatan jika menggunakan kurs spot saat ini. Jika MSCI mengonversi pembayaran hari ini, asumsi kurs tetap 1 euro sama dengan 1,10 US dollar. Pendapatan dalam US dollars sama dengan 1 juta euro kali 1,10 sama dengan 1,1 US dollar. Lalu yang kedua ada pendapatan jika menggunakan kurs forward atau hedging. Dengan kontrak forward, MNC setuju untuk mengkonversi pada kurs 1 euro sama dengan 1,8 US dollar. Pada pendapatan dalam USD, 1 juta euro dikali 1,8 sama dengan 1.080.000 US dollar. Lalu yang ketiga ada pendapatan jika mengambil risiko atau kurs spot di masa depan. Jika kurs berubah menjadi 1 euro sama dengan 1,5 US dollar, maka pendapatan dalam USD-nya 1 juta euro dikali 1,5 sama dengan 1.050.000 US dollar. Lalu, jika kurs berubah menjadi 1 euro sama dengan 1,15 US dollar, maka pendapatan dalam USD-nya 1 juta euro dikali 1,15, maka 1.150.000 US dollar. Lalu, yang selanjutnya ada keputusan strategis. Yang pertama ada tanpa hedging atau spekulasi. Risikonya, MNC dapat kehilangan 50.000 US dollar hingga 100.000 US dollar jika euro melemah dari 1,10 US dollar ke 1,5 US dollar. Potensi keuntungannya, MNC dapat memperoleh tambahan 50.000 US dollar jika euro menguat ke 1,15 US dollar. Yang kedua, menggunakan kontrak forward. Keuntungannya, MNC mengamankan pendapatan pasti sebesar 1.080.000 dan menghilangkan risiko fluktuasi nilai tukar. Lalu, kerugiannya, MNC kehilangan peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan jika euro menguat. Selanjutnya, yaitu nomor 3, menggunakan kombinasi hedging. MSCI dapat menggunakan strategi hedging sebagian, misalnya mengontrak 50% dari nilai transaksi pada kurs forward dan membiarkan sisanya di pasar spot. Strategi ini mengurangi risiko sambil memberikan peluang keuntungan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari kasus ini. Melbourne Charter Company perlu menimbang toleransi risikonya dan proyeksi nilai tukar untuk memilih strategi yang terbaik. Jika stabilitas pendapatan lebih penting, kontrak forward adalah solusi optimal. Jika MSCI siap menghadapi risiko, membiarkan seluruh transaksi di pasar spot dapat memberikan potensi keuntungan lebih tinggi. Pendekatan seperti ini mencerminkan pengelolaan risiko nilai tukar dalam bisnis internasional. Anda dapat menyesuaikan angka atau kondisi untuk simulasi tambahan. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu internasional dalam akuntansi manajemen mencakup tantangan seperti perbedaan sistem hukum, fluktuasi nilai tukar, standar akuntansi internasional, dan perbedaan budaya yang mempengaruhi keputusan, keuangan, dan pelaporan. Teknologi digital membantu harmonisasi pelaporan lintas negara, namun juga membawa tantangan terkait keamanan dan regulasi. Perusahaan multinasional atau MNC harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti budaya, ekonomi, hukum, dan politik dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Etika bisnis termasuk transfer pricing dan eksploitasi tenaga kerja juga menjadi perhatian utama. Manajemen risiko nilai tukar dan strategi desentralisasi membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar global. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.